आज के इजलास की आखिरी तकरीर मुकरम अब्दुल्ला वागिद हाजुर साहब नेशनल अमीर जमात अमजा जमनी की होगी। आपका उन्वान है सोशल मीडिया और मादा प्रस्ती के दौर में सही सिमत का तयन। Pidato terakhir dari Abdullah Wage Sahib, Amir Jemaat Ahmadiyah Jerman. Topiknya adalah pada masa sosial media ini. Assalamualaikum. Ashhadu an la ilaha illallahu wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Vor kurzem gab es ein Video zu sehen. Beberapa hari yang lalu, saya menyimak satu video di mana ada seorang di panggung, di tangannya ada sebuah rokok. Ia ingin menyalakan rokok itu. Kemudian orang-orang di depannya di panggung itu yang menyaksikannya tertawa. Ia berkata, apakah Anda semua yakin bahwasanya merokok ini adalah merusak? Apakah Anda mengetahui bahwa orang yang mati karena diabetes, jumlah yang mati karena diabetes 3 kali lebih banyak daripada orang yang merokok? Tetapi ketika saya mengeluarkan coklat dari kantong saya, tidak ada yang tertawa. Kemudian orang itu menyampaikan dalil yang lain. Bukankah kematian karena paru-paru itu yang paling banyak adalah bukan karena merokok, tetapi karena DNA orang itu sendiri? Oleh karena itu, dalil-dalil yang ia buat, kemudian ia mengatakan bahwasanya upaya-upaya dunia untuk menyusutkan, untuk mengupayakan orang tidak merokok, sebenarnya mereka itu melakukannya supaya para orang-orang yang bertani rokok, bertani tembakau, mereka itu tidak bisa bertani lagi, sehingga mereka pun kasihan. Oleh karena itu dalil-dalil apa yang ia katakan di hadapan orang-orang tadi itu, dengan kekuatan kata-katanya ia justru dapat membuat orang lain merokok. 2 orang justru mulai merokok lagi. Oleh karena itu, jika sesuatu hal yang buruk dilakukan dengan kata-kata yang bagus, ia dapat menggerakkan orang untuk melakukan keburukan itu. Oleh karena itu, seorang Ahmadi hendaknya kita itu terus waspada akan orang-orang yang menggunakan kekuatan kata-katanya, terutama di sosial media. Dan memang kita sekarang ini tidak melihat fenomena. Kita sekarang ini melihat fenomena yang sedemikian rupa yang mempengaruhi para generasi muda kita. Sebenarnya setelah saya meneliti sendiri, saya justru menemukan hasil penelitian dari, mudah-mudahan artikelnya dapat dilihat di layar kaca di sini, Bijal Saga. Tertera bahwa para ilmuwan ilmuwan menuturkan bahwa generasi muda sekarang ini mereka itu mencari kesenangan di bawah layar kaca, dan hingga berjam-jam mereka itu berupaya mencari kesenangan mereka di balik layar kaca, sehingga kemampuan intelektual mereka itu sangat berpengaruh pada kemampuan otak mereka dan daya pikir mereka.
Sehingga anak-anak dan generasi muda pada akhirnya, jika alih-alih mereka itu menghabiskan waktu mereka di balik layar kaca, tetapi mereka seharusnya menjalani waktu-waktu mereka dengan olahraga dan dengan olahraga ini, maka sesungguhnya mereka justru akan dapat memperoleh kegembiraan. Oleh karena itu orang tua hendaknya mengawasi anak-anak generasi muda mereka, berapa banyak anak mereka melalui hidup mereka di balik layar kaca itu, dan mereka harus tahu apa yang dilihat oleh generasi muda mereka, anak-anak mereka, muda mereka di balik layar kaca. Pengalaman saya adalah saya lahir di generasi muda yang saat itu adalah TV. Saat itu saya dengan istri saya membuat perjanjian, yaitu setengah jam saja melihat TV, dan ketika ada acara Und wenn wir das nicht kontrollieren, dann gnade uns Gott. Es ist mittlerweile eine Herausforderung, nicht nur für uns Ahmadis, für die gesamte heutige Gesellschaftsordnung. Es gehört zu den unglaublichen Oleh karena ini merupakan tantangan bagi segenap masyarakat, segenap lapisan masyarakat, dan ini telah dinubuatkan di dalam Al-Quran bahwa dalam kedatangan Hazrat Masih Maud dan Imam Mahdi alaihissalam, yaitu di akhir zaman, akan terjadi kemajuan teknologi dan perubahan yang sangat luar biasa, yaitu dalam hal transportasi akan digantikan dengan kendaraan yang berjalan cepat, kemudian komunikasi akan menjadi sedemikian rupa cepat, dan informasi akan pergi dari satu tempat ke tempat lainnya dengan sangat cepat. Kemudian kita lihat bagaimana kanal-kanal pun mulai dibuat, dan tidak hanya Al-Quran tetapi juga di dalam hadis yang mulia Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang-orang akan semakin didekatkan, dan kita lihat bagaimana ini saling bertautan satu sama lain seperti halnya mata rantai. Kemudian kita ketahui bahwasanya di bahasa Jerman ini HP itu disebut dengan nama handy, yang ini adalah bahasa Inggris yang artinya adalah sesuatu yang terus ada di tangan. Oleh karena itu dengan kata ini saja kita mengetahui betapa banyaknya hal-hal negatif yang erat dengan HP atau telepon genggam ini. Tugas kita adalah menyebarkan Islam ke seluruh dunia, dan kita harus menggunakan teknologi ini, dan ini sangat penting untuk menyebarkan Islam. Tatkala Huzur Anwar Edaullah Ta'ala bin Naziril Aziz terus senantiasa menyampaikan bahwa dunia ini sekarang itu adalah global village, yaitu sebuah kampung global. Dan memang sungguh gawai ini yaitu memberikan faedah kepada tabligh kita, tapi sesungguhnya banyak hal-hal buruk di dalamnya juga. Kita ketahui internet, informasi dari ujung dunia dapat hampir di hadapan kita, dapat hanya dalam hitungan detik, dan ini sangat internet ini dalam puluhan tahun yang lalu ini sangat berpengaruh dalam membangun masyarakat dunia secara semakin mapan dan menghindari konflik. Akan tetapi manfaat ini justru semakin kurang di akhir dekade ini, dan karena banyaknya kita itu di depan layar kaca, maka semakin kurang kita itu bertemu satu sama lain secara tatap muka, dan yang ditampakkan di sosial media itu adalah hal-hal yang baik saja, dan dengan ini manusia secara tidak langsung dan secara tidak disadari mereka itu semakin merasa kesendirian. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat kita
yang bahkan orang-orang tua yang dan sesepuh kita, mereka melihat, mereka menggunakan, mereka melihat video-video, melihat serial-serial, melihat dan sedemikian rupa sibuk di dalam, larut di dalamnya, dan mereka menjadikan ini sebagai kegiatan rutin mereka. Kita lihat sekarang ada TikTok, ada Netflix, ada kemudian bagi orang-orang tua ada morning show yang berupa klip-klip pendek, kemudian ada video-video pendek. Jika kita lihat video zaman dahulu, televisi digunakan untuk menyebarkan bagaimana untuk menyebarkan kehidupan yang sehat. Tapi kita lihat sekarang justru terbalik. Para hasil dari ilmuwan di Silicon Valley ada menuturkan bahwasanya ada hormon, salah satunya itu hormon dopamin. Hormon dopamin yang ada di dalam diri kita, dengan melihat sosial media ini, hormon ini semakin meningkat dan memberikan kesenangan sementara, dan kita tidak menyadari apa sebenarnya yang sedang diterima oleh tubuh manusia, dan manusia tidak menyadarinya. Banyak orang yang mengatakan pendapat mereka tentang bagaimana mencapai kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki, akan tetapi apakah ada yang memberikan bimbingan kepada manusia yang untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan ini? Jadi orang-orang saat ini di sosial media ini, mereka itu bersembunyi di balik keindahan-keindahan yang mereka perlihatkan di dalam sosial media, sementara yang tersembunyi di baliknya itu hanyalah kesedihan-kesedihan dan kesulitan-kesulitan di dalam hidup yang tidak diperlihatkan. Dan jadi ketahuilah bahwa yang diperlihatkan di sosial media ini hanyalah hal-hal indah dan menghilangkan apa yang ada di baliknya, yaitu kesulitan-kesulitan yang dihadapi dunia, dan menjauhkan manusia dari sifat saling sifat empati dan senasib sepenanggungan. Hazrat Khalifatul Masih Daud Ta'ala bin Nasir Aziz memberikan nasihat kepada Lajnah Imailah di satu kesempatan. Beliau bersabda, jadi gemerlap duniawi memberikan kesenangan yang sementara, akan tetapi ketentraman yang hakiki hanyalah terletak pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan zikir ilahi. Hal-hal yang sia-sia dan lagau, bukan dari hal-hal yang sia-sia dan lagau. Huzur Dr. bin Nasir Aziz berkali-kali menerangkan kepada kita untuk olahraga, untuk makan makanan yang sehat secara rutin. Tetapi selain dari itu, janganlah di hadapan kita itu lupa akan tujuan kita, yaitu mengkhidmati sama manusia dan mencapai pencipta kita. Oleh karena itu, jangan sampai kehidupan kita ini terpaut hanya sampai pada tujuan-tujuan duniawi saja. Hazrat Khalifatul Masih menyampaikan bahwa tentang air asin yang seperti halnya manusia yang minum dari air yang asin dan ia terus minum darinya, dan ia berpikir bahwa air ini akan memuaskan dahaganya, akan tetapi justru air asin inilah yang akan menjadi racun baginya, menjadi racun bagi kehidupan kerohaniannya, dan akan menjadikan dirinya jatuh dalam kerugian. Akan tetapi ketahuilah bahwa air rohani inilah yang akan justru menjadi obat bagi semua penyakit kita dan memberikan kehidupan yang kebahagiaan dan ketentraman yang sejati dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kita. Oleh karena itu, inilah air yang dapat memberikan kehidupan bagi
dapat menghidupkan kita dan dapat memberikan ketentraman pada kalbu. Dan ini dapat diraih dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus senantiasa berpikir seberapa jauh kita itu menyerap air rohani ini. Banyak para influencer sosial media yang mereka mengupayakan anggapan-anggapannya untuk meyakinkan orang lain agar mengikuti jalan hidupnya. Akan tetapi ini justru menjauhkan kita dari tujuan kita yang sebenarnya, tujuan hidup kita yang sebenarnya, dan menjadikan kita buta dan terkungkung dalam suatu hal yang semu, suatu kesenangan yang semu. Ketahuilah bahwa asas ketentraman kita berdasar pada air rohani ini, dan air rohani ini sesungguhnya adalah dari tulisan-tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Contohnya dari buku beliau yaitu Bahtera Nuh. Ketika kita merenungi apa dari sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam Bahtera Nuh yang penuh dengan air rohani, beliau memohon dengan sedemikian rupa dan dengan bersabda, wahai orang-orang yang lalai, berlarilah kepada mata air ini, karena air inilah yang akan memenuhi dahaga kalian dan akan menyelamatkan kalian. Betapa tidak beruntungnya manusia yang tidak mengetahui bahwa ia sampai sekarang ia tidak mengetahui bahwa ada Tuhan, ada sosok Tuhan. Kami mendengar bahwa ketika agama-agama dihitung jumlahnya di negeri ini, penduduk yang tinggal di negeri ini, jumlah orang yang beriman kepada Tuhan tidak banyak. Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, surga kita adalah Tuhan kita, kelezatan ada di dalamnya karena kita mendapatkan kelezatan di dalamnya. Harta ini layak untuk diraih meskipun kita harus mengorbankan nyawa kita, dan permata ini, intan ini wajib untuk dibeli sekalipun harus menukar dengan hilangnya seluruh jiwa. Kita hendaknya bertanya kepada diri kita sendiri, kapan Anda membaca Al-Quran dan Anda membaca sedemikian rupa sehingga sabdanya, firmannya menjadi kelezatan bagi Anda dan tilawatnya menjadi seperti musik yang indah bagi Anda, dan seperti kehidupan Rasulullah SAW jadikanlah sebagai bimbingan bagi Anda. Salat pagi Anda, salat subuh Anda jadikanlah sebagai morning show. Dan ketika pada awal tahun ini saya sampai di kota Zion, di mana jemaat Amerika mendirikan masjid di sana untuk mengenang pada saat itu Hadrat Masih Maud alaihissalam ketika bertarung dengan Alexander Dowie, pendeta besar yang menantang kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dan menuduh beliau alaihissalam sebagai nabi dusta dan mendakwakan dirinya sebagai nabi. Dan Hadrat Masih Maud alaihissalam mengetahui hal itu dan beliau pun menantang Alexander Dowie dengan bersabda bahwa jika engkau tidak meninggalkan cacian ini, lalu beliau menyebarkan dalam surat kabar, menerbitkan dalam surat kabar, dan dunia mengetahui hal itu. Dan itu merupakan di Square Garden pada masa itu yang sangat terkenal. Di sana Alexander Dowie berdiri dan dia berusaha untuk menarik perhatian
ketika dia berusaha untuk menarik perhatian para pengikutnya, suaranya hilang, dia menjadi lumpuh saat itu, tidak berdaya lagi, dan para politikus yang hadir pada saat itu, dia berbicara kepada Huzur di dalam pidatonya bahwa hendaknya dibuatkan film yang besar, blockbuster, misalnya di Netflix, supaya dunia mengetahui bahwa Allah Ta'ala pun masih hidup hingga hari ini. Dan kita menyaksikan ini semua ketika Hadrat Khalifatul Masih yang keempat menyampaikan tantangan mubahalah, dan setelah itu mubahalah binasa, meledak di atas pesawat terbang. Jadi peristiwa Dowi ini hendaknya dibuatkan satu film yang besar supaya diketahui oleh dunia. Ini menurut seorang politikus yang beliau sampaikan kepada Huzur saat itu. Lalu saya bertanya kepada Anda, kapan Anda membaca buku Hadrat Masih Maud alaihi salam? Khususnya saya berkata kepada mereka yang bisa membaca terjemahan bahasa Jerman, kita adalah jemaat yang setelah 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Jerman, semua buku Masih Maud alaihi salam telah diterjemahkan, dan ini adalah sangat penting bagi suatu bangsa, suatu kaum untuk kemajuannya, yakni untuk ada buku beliau dalam bahasa Jerman, dan kita telah meraih keberhasilan ini. Ini merupakan suatu proyek yang besar. Ini merupakan tanggung jawab Anda untuk sampai ini di setiap rumah-rumah para Ahmadi Jerman. Buku-buku terjemahan ini harus sudah ada di rumah setiap para Ahmadi, dan bukan hanya untuk dipajang di rak-rak buku di rumah-rumah sehingga sampai terkena debu. Seharusnya anak-anak kita membacanya juga. Anda merupakan generasi keturunan yang lahir di sini dan berbicara bahasa Jerman dengan baik, dan Anda merupakan bagian dari negeri ini dan ingin menjadikan negeri ini indah, dan penting bagi Anda untuk menelaah langsung buku Hadrat Masih Maud alaihi salam. Namun adalah sulit karena media sosial, disebabkan oleh media sosial, orang-orang kesulitan dalam membaca. Lalu kita berjuang, kita mulai berusaha untuk membuat versi audionya, yakni buku Masih Maud alaihi salam dibaca dan audionya kita simpan supaya dapat dinikmati oleh para anggota jemaat, dan buku beliau juga di-scan, dan Anda juga bisa mengupload di HP Anda sehingga Anda dapat membacanya dengan mudah. Banyak cara dalam hal ini. Jika Anda merasa kesulitan untuk membaca, maka jika Anda melihat Soti Archive, di mana buku-buku tersebut dihidangkan dalam bentuk audio yang indah. Selanjutnya saya ingin menyampaikan satu kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau alaihissalam bersabda, apa yang harus aku lakukan? Huzur alaihissalam bersabda, dan bagaimana aku harus menyampaikan kabar suka ini? Bagaimana aku harus menyampaikan di pasar-pasar bahwa ini adalah Tuhan engkau? Dan bagaimana aku harus mengobati kalian supaya mereka mau mendengar? Apa sulitnya orang-orang mendengarkan suara ini? Apakah orang-orang ini akan mendengarkan suara tetabuhan ini? Apakah orang-orang akan menggunakan salaf marham yang tengah dibicarakan ini? Kemajuan materialistik dunia ini, kenapa menciptakan sedikit sekali pencari kebenaran? Dan hasrat yang tercipta dalam diri kita timbul, dan
apa yang lebih baik dari firman Al-Quran Karim yang orang yang telah melakukan kekufuran, amalannya seperti hingga ketika dia sampai, dia tidak mendapatkan apa-apa dan mendapatkan Allah Ta'ala di sana. Dan Allah Ta'ala cepat dalam menghisab. Jadi bagaimana manusia berlari di ini tiada lain dari saya tidak akan bisa melupakan ketika pertama kali TV ada di Jerman ini. Saat itu saya berusia 9-10 tahun. Tetangga kami membeli TV kecil saat itu dan di rumah kami belum ada TV. Namun kami mengintip melalui TV ke rumah tetangga kami untuk menonton TV. Dan dengan melalui TV kita menyaksikan dunia lain dan tibalah waktu TV berwarna, lalu screen menjadi semakin menipis dan bahkan sudah masuk ke dalam saku kita, jadi dalam bentuk smartphone. Memang ini menjadikan kita cerdas, namun tidak menjadikan kita bijak, HP ini. Untuk itu kita harus bersikap seimbang dan adil dalam memperlakukan HP ini, yakni sekian banyak kita melewati waktu dengan layar HP ini, maka sebanyak itu pula lah cengkeraman Dajjal akan terus merasuk ke dalam benak kita dan akan menciptakan banyak kebiasaan buruk baru dan merubah pikiran kita hingga di dalam diri kita tidak tersisa lagi potensi untuk hal yang fakta. Ketika kita berdiri di saf untuk beribadah, ketika menunggu diam, kita tidak sabar lagi untuk tidak membuka HP kita. Kita sudah tidak sabar, gelisah. Apakah itu orang dewasa, anak-anak? Kenapa tidak ada perhatian dalam hal ini? Kenapa tidak ada timbul kehusuan di dalam salat? Untuk tujuan agama pun tidak tersisa lagi tawajuh, keseriusan, karena di benak mereka muncul pemikiran baru dan hiburan yang diakibatkan oleh HP. Misalnya olahraga dan manusia belajar untuk melampaui batas dan dia timbul satu kapasitas untuk kita pun belajar, yakni banyak sekali pemuda yang memiliki kegemaran bersepeda dan mau untuk melakukan safar jarak jauh menaiki sepeda. Khuddam Ansar datang dengan mengendarai sepeda dari jarak yang jauh, tidak mesti harus mengenakan sepeda, bisa juga dengan hiking atau berjalan kaki atau berlari. Namun ini merupakan karena olahraga ini menciptakan satu potensi baru. Huzur bersabda bahwa setiap hari perlu untuk melewati hari dalam berkhalwat supaya kita dapat merenung, memikirkan kemajuannya. Sekarang mana seseorang mendapatkan kesempatan seperti itu dan olahraga bisa memberikannya dalam hal ini. Saya kembali kepada media sosial. Anda silahkan, berapa lama Anda dapat melewati waktu tanpa HP? Padahal Anda memiliki waktu. Berapa waktu santai yang dapat Anda lewati tanpa HP? Atau untuk sujud, untuk berzikir, untuk bersyukur kepada nikmatnya, disertai dengan doa-doa. Inilah sebetulnya hiburan yang sebenarnya, di mana Anda terbebas dari hawa nafsu Anda. Dan waktu bebas ini sebetulnya ada di dalam kedekatan dengan Allah Ta'ala. Terkadang Anda harus
membandingkan, kadang saya perhatian menuju ke masjid, kepada zikir, kepada doa. Ini sebetulnya waktu yang sebenarnya. Ini merupakan waktu kehidupan yang dapat memberikan kemajuan kepada kita, yang dapat mencerahkan benak kita, yang menimbulkan kesadaran bagi kita. Jika di dalam sosial media saja, jika saya berada dalam sosial media saja, apakah benar waktu ini akan membantu kita, bermanfaat bagi kita? Di dalam Al-Quran dijanjikan kepada setiap mukmin, yakni orang yang mengikuti Rasulullah SAW beribadah, yakni belenggunya, dia menurunkan belenggu yang membelenggunya, yakni orang, dan dia mengikuti nur yang diturunkan kepadanya. Inilah orang-orang yang akan berhasil. Untuk itu, kita harus membelanjakan waktu kita untuk itu. Anda harus bersyukur. Ini merupakan makom untuk bersyukur. Anda dilahirkan di Jerman secara bebas di sini. Anda terbebas dari kekhawatiran dalam mengapresiasikan dalam keagamaan. Adapun orang-orang yang di Afrika, mereka yang di pelosok-pelosok, yang miskin, yang bahkan tidak memiliki air minum, tidak ada air bersih yang layak untuk diminum. Sedangkan begitu nikmatnya di sini, air kali saja begitu jernihnya di sini itu. Anda dapat menyebutkan kemudahan ini, yang mana suatu hari bisa saja ini habis. Saya sering merenungkan hal ini, yakni di sini pun, di negeri ini, di mana ada berbagai fasilitas kemudahan, sarana, sedemikian rupa maju, banyak lembaga, departemen yang menawarkan kemudahan yang luar biasa kepada kita dan memberikan perlindungan. Anda mendapatkan kedamaian di sini untuk menyebarkan keyakinan Anda. Ini poin yang perlu disampaikan juga dan perlu disebarkan juga dalam masyarakat kita secara lebih luas. Banyak negara-negara di seluruh dunia yang tidak memiliki kebebasan seperti halnya yang Anda dapatkan saat ini, dan banyak orang yang mereka sangat ingin masuk ke dalam negara seperti yang Anda tinggal sekarang ini. Mereka sangat menginginkan kedamaian seperti ini. Oleh karena itu, hargailah kebebasan ini. Jadi, global village atau kampung global ini tidaklah sepenuhnya terasa pada segenap manusia di dunia. Kedamaian yang abadi ini, yang secara terus-menerus ada ini, inilah yang merupakan ajaran Islam, dan inilah merupakan yang dicita-citakan oleh Islam. Dan ini tidak hanya kita rasakan, tetapi juga dalam keluarga-keluarga kita, ini kita rasakan juga. Lihatlah pada pengaturan-pengaturan yang ada di sini. Lihat dari cara berparkir, ada tempat parkir untuk yang disabilitas dan lain sebagainya. Oleh karena itu, banyaklah berterima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mendapatkan kebebasan, mendapatkan kehidupan yang bebas dari kelaparan. Oleh karena itu,
Sebagaimana kita tidak memiliki ketakutan apapun, oleh karena kita harus melakukan sesuatu di dalam kebebasan ini. Khalifah kita yang kedua, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an, dalam April pada Perang Dunia II saat dimulai, seseorang yang kaum yang mereka itu pikirannya itu tidak terbelenggu, kaum yang pikirannya itu tidak terbelenggu, mereka tidak mungkin akan dijadikan jajahan dan mereka pasti akan menjadi sebuah bangsa yang bebas. Oleh karena itu, ini adalah perintah yang mulia Rasulullah SAW bahwa kita harus menghadapi kezaliman, kita harus mengangkat suara menghadapi segala macam kezaliman. Kami kembali kepada media digital, kita dengan mudah mendapatkan apapun. Ini manusia satu sama lain dapat dengan mudah bertemu. Ada suatu perubahan luar biasa dalam penyebaran informasi dan kita mendapatkan mata air yang luar biasa melalui keberadaan MTA ini. Dan ini suatu hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Tetapi kita melihat kepada sisi lainnya. Imam kita tercinta Yadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz senantiasa memperingatkan kita tentang hal-hal negatif dan dampak negatif dari sosial media ini. Beliau bersabda, orang-orang duniawi mereka menjadi sasaran dari dampak negatif media sosial ini. Oleh karena itu orang muslim harus memiliki kesadaran bahwa harus dilihat bahwa dampak negatif dari media sosial ini semakin berat, semakin banyak hari demi hari dibandingkan dengan dampak positifnya. Oleh karena itu jika semakin banyak dampak negatifnya, maka ini semakin menuju kepada hal yang haram. Oleh karena itu jangan sampai timbangan yang berat ini atau dampak negatif ini justru semakin banyak di dalam kehidupan Anda dan keluarga Anda, dan jangan menjadi budak dari media sosial ini. Dan kita harus menghadapi kenyataan ini bahwa kita harus memusuhi dampak negatif ini. Jangan sampai penyakit ini ada di dalam diri kita dan keluarga kita. Kita hidup di dalam kenyataan ini, di dalam dunia ini, dan jika kita melupakan kenyataan ini, maka kita bisa jadi hamba sahaya dari ini. Sudah beberapa tahun lamanya para peneliti menyadari bahwa apa yang dilihat oleh manusia saat ini semakin menyadari bahwa sosial media itu sangat memberikan dampak buruk. Oleh karena itu, apakah kita harus melihat apakah kita ini orang-orang yang banyak menggunakan sosial media? Saya menyodorkan 5 soal dan saya menyampaikan soal-soal ini dengan tujuan apakah untuk menilai diri kita, apakah kita tidak sampai pada derajat bahwa sosial media menjadi suatu hal yang memabukkan dalam kehidupan Anda. Pertanyaan pertama, jika Anda melihat status atau stories dari saudara atau familia kerabat Anda yang lain, apa kesan yang ada di dalam diri dan benak Anda? Para peneliti menyatakan bahwa sosial media ini, melihat sosial media ini memberikan manusia pemikiran untuk saling membandingkan satu sama lain. Kemudian soal yang nomor 2, ketika Anda melihat di dalam sosial media, melihat makanan yang enak, kemudian tempat-tempat yang indah, kemudian kendaraan yang baik, kendaraan yang bagus dan indah, apakah Anda melihat semua ini dengan pikiran bahwa ini merupakan
kehidupan ideal bagi Anda. Padahal Anda tidak tahu bahwasanya foto-foto itu adalah foto yang telah diedit, yang telah diedit di Photoshop. Oleh karena itu, yaitu dibuat sedemikian rupa hingga lebih indah dari aslinya. Kemudian pertanyaan lagi, jika apakah saat Anda melihat timeline di sosial media, Anda lebih bahagia, atau apakah Anda melihat jalan hidup Anda justru Anda malah tidak bahagia melihat hidup Anda? Oleh karena itu, Anda justru melakukan banyak duduk di sosial media, melihat timeline yang ada di sosial media, dan habis waktunya di dalamnya, yaitu dalam pertanyaan keempat. Ketika Anda mulai memikirkan bahwasanya sosial media itu adalah suatu bagian yang sangat menyenangkan dalam kehidupan Anda, sehingga tatkala Anda jauh dari sosial media, maka enzim dopamin ini pun Anda haus akan enzim ini, sehingga Anda terpaksa untuk pergi ke sosial media demi untuk meraih enzim dopamin ini, untuk mencapai ketentraman yang hanya untuk mencapai kesenangan yang sementara itu. Oleh karena itu, hal yang terbaik bagi Anda sekalian adalah Anda pergi keluar, pergi ke lingkungan, pergi ke alam, karena ini justru akan membawa kita kepada alam. Kita memutuskan hubungan kita dengan sosial media. Kita mengingat kembali kepada Pencipta. Oleh karena itu, apakah justru kita kepada anak keturunan kita memberikan sosial media atau HP kepada anak-anak kita? Bukannya alih-alih kita menyuruh mereka untuk olahraga. Ada satu pemandangan di mana saya melihat pemandangan yang sangat luar biasa tatkala para suami mereka mengurus anak-anak mereka di sini. Karena Hazrat Khalifatul Masih tengah memberikan nasihat dan ceramah kepada di jalsa gaib kaum ibu. Oleh karena itu, ini merupakan pemandangan yang sangat indah bagi saya, karena bagaimana ayahnya pun mereka memperhatikan tarbiyat anak-anak mereka. Kita harus, jika saya kembali kepada pengalaman di dalam kehidupan saya, dulu televisi di zaman saya ada 3 salurannya, tetapi kita lihat HP yang ada dipegang oleh anak-anak kita, mereka betapa luasnya dunia yang ada di dalam smartphone ini, di dalam gawai ini. Dan bahkan semua orang mengetahui bahwa anak-anak itu lebih hebat mereka dalam mengoperasikan HP dibandingkan orang tuanya. Tetapi orang tua secara tidak langsung mereka menjadikan anak mereka itu jatuh larut dalam sosial media dan menjadi budaknya. Hendaknya kita justru mengajak anak keluarga kita pergi keluar ke alam, untuk ke hutan, ke pinggir danau, untuk semakin merenungi bagaimana ciptaan Tuhan dibanding kita menyuruh mereka melihat sosial media, melihat HP untuk memberikan ketentraman sementara kepada mereka. Ketahuilah, ini akan merusak daya pikir mereka, cara mereka dalam memfokuskan pikiran mereka, karena ketahuilah, melalui sosial media ini manusia itu mendapatkan sekian banyak informasi dalam waktu yang singkat, di mana ini akan mengurangi kemampuan manusia dalam memfokuskan diri pada sesuatu. Oleh karena itu,
jika jawaban dari 5 pertanyaan ini, salah satu dari 5 pertanyaan ini adalah ya, maka hendaknya kita itu takut, hendaknya kita itu khawatir dengan keadaan kita dan keluarga kita. Oleh karena itu hendaknya jika kita satu lagi, jika kita tidak bisa menyimak khutbah Hazrat Khalifatul Masih selama 1 jam itu dengan baik, maka ini merupakan satu hal yang harus dikhawatirkan bagi kita. Dan kita harus memikirkan hal ini. Kenapa kita tidak bisa selama 1 jam itu memberikan perhatian yang khusus ke dalam hal ini. Oleh karena itu ini saya pun teringat ketika saya menjalani kehidupan saya di Rabwa, bagaimana orang-orang di sana dulu itu mendengar ceramah yang berjam-jam itu. Mereka itu mendengarnya dengan sangat tekun. Dan bahkan orang-orang yang ada tamu-tamu di luar, mereka pun terkesan dengan sedemikian rupa fokusnya para Ahmadi dalam mendengar ceramah-ceramah. Dan inilah contoh-contoh yang kita lupakan. Dan ini adalah akibat dari sosial media, dari media sosial yang mana ini semakin mengontrol kehidupan kita. Ketika saya oleh karena itu, daya kita untuk memfokuskan diri pada sesuatu ini harus kita tingkatkan. Kita harus berupaya berulang-ulang mendengar khutbah huzur untuk meningkatkan kemampuan kita memfokuskan diri kita. Kita dalam solat kita. Kita pun ini sesungguhnya solat ini pun merupakan sarana untuk semakin menciptakan kemampuan kita untuk memfokuskan diri kita, yaitu secara sederhana saja mata kita diharuskan untuk memfokuskan pada tempat sujud kita, kemudian kita harus memfokuskan diri kita pada lurusnya kita dengan saf kita. Dan sebelumnya kita harus menyiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk sholat saja. Oleh karena itu kita harus belajar banyak dari sholat ini. Kemudian saat kita mendengar sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau bersabda kepada kita, sebagaimana sabda beliau dalam Bahteranuh ini, kita harus menggunakan obat ini. Kita harus terus-menerus mendengar sabda beliau yang seperti halnya genderang ini. Kita harus banyak-banyak sholat tahajud. Kita harus sadar di dalam kegelapan malam kita, terjaga di dalam kegelapan malam kita. Kita bukannya harus, inilah Ahmadiyah. Ahmadiyah itu adalah kita harus menjadi wali, bukannya kita mendengar kisah-kisah karomah-karomah wali. Kitalah yang harus menjadi wali, harus menjadi orang-orang suci. Inilah tujuan kita berada di dalam jemaat ini. Kita harus mencari rahasia bagaimana kita berkomunikasi dengan pencipta kita. Inilah tanggung jawab kita, tanggung jawab yang kita emban sebagai seorang Ahmadi. Dan jika kita tidak melakukan ini, jika keluarga kita tidak melakukan ini, jika anak kita, jika istri kita tidak melakukan ini, maka bagaimana kita bisa menyelamatkan dunia? Keselamatan dunia adalah ada pada pundak kita, karena kitalah yang mengetahui rahasia ini. Jadi pertama-tama kita harus mengubah diri kita harus membuat perubahan luar biasa di dalam kalbu kita. Kita harus membuat suatu lompatan di dalam kehidupan kita. Kita harus membuat lompatan-lompatan di dalam kehidupan kerohanian kita, dan hal ini sangatlah penting. Dan kita
kita harus mencoba lari untuk maraton, karena dengan ini kita tidak bisa melihat bagaimana kemampuan kita, karena setelah kita berlari hingga 20 mil jauhnya, kita akan memiliki kemampuan bahwa kita pun dapat berlari hingga 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya bahkan. Dan inilah yang kita pelajari dari sholat juga. Jadilah orang yang meraih rahasia-rahasia ini. Hazrat Masih Maud bersabda, saya tidak ingin menciptakan prajurit-prajurit, saya hanya ingin menciptakan jenderal-jenderal yang akan menggerakkan segenap manusia untuk melakukan perubahan-perubahan. Sesungguhnya keduniawian ini jangan sampai diri kita itu terjerat oleh rantai keduniawian ini, tetapi kita harus terlepas dari keduniawian ini. Takutlah dengan ketentraman semu ini, kesenangan semu ini. Saya tidak, beliau alaihissalatu wassalam bersabda, saya tidak melarang Anda sekalian untuk menggunakan sarana-sarana duniawi, tapi saya melarang engkau untuk supaya engkau menjadi hamba sahaya dari dunia ini. Tujuan kita adalah terbang ke langit, bukan hidup di bumi. Kita memang tinggal di dunia, tetapi memang kita berada di dunia, tetapi kita bukanlah orang dunia, dan inilah merupakan takdir kita, yaitu kita bukanlah orang dunia. Hazrat Muhammad Mustafa Rahmatul lil Alamin, Ghulam Ahmad ki Khilafat Ahmadiyya, Hazrat Amir al-Mu'minin, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Jalsa Salana Dostan, Nare Takbir. Das ist die Entwicklung. Früher dulu kita kerap mengatakan bahwa jadi jalsa ini adalah jalsa Jerman Barat. Setelah 40 tahun saya mengunjungi Kadian dan mencari Tuhan yang hakiki, mencari agama yang hidup. Saat itu banyak keturunan kita, banyak generasi kita yang memang tujuan hidupnya adalah mencari hakikat kehidupan, mencari kebenaran. Banyak hal-hal yang menggugah keimanan yang ada pada orang-orang di masa itu. Ini adalah kehendak keinginan yang mendalam yang harus saya sampaikan juga pada kesempatan ini, dan yang sebenarnya saya tidak memiliki lafaz untuk menggambarkannya. Ini hanyalah dahaga saya untuk mencari Tuhan yang hakiki. Kini ingatlah dan hitunglah betapa banyak karunia Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, dan juga keberkatan-keberkatannya, hadiah-hadiah yang Allah Taala berikan, bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini. Dan itu kita raih tanpa adanya sosial media. Dan itu semua didapatkan dengan bimbingan jemaat. Oleh karena itu, ini semata-mata karena bimbingan dari Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasiril Aziz dan nasihat-nasihat beliau tentang media sosial ini, di mana kita pun menyadari
Dan kita semakin bersyukur dalam hal ini karena kita menggunakan waktu kita dengan baik dengan dalam zikir ilahi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketahuilah, jalanilah waktu kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan menghabiskan waktu kita dalam laptop tetapi justru untuk meraih nafsu mutmainnah. Jika tidak, maka kita melupakan tujuan kehidupan kita. Jika di dalam diri kita ada keinginan kuat untuk mencari Allah Subhanahu wa taala dan kita berhasil di dalamnya, yaitu kita senantiasa menunggu untuk sholat selanjutnya dan kita menunggu bagaimana waktu untuk mendirikan sholat tahajud. Jika hal ini senantiasa ada di dalam benak kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang dapat menarik orang lain untuk menuju standar yang kita miliki ini juga. Ada seorang yang keluar dari gerejanya yang menuturkan bahwasanya ia saat ini masih mencari kebenaran karena di mana lagi bisa mencari sesuatu hal yang dapat menenteramkan dirinya. Oleh karena itu kita inilah yang telah mengetahui rahasia tentang ketentraman sejati ini. Tetapi hal yang pertama adalah kita harus memberikan contoh dari kehidupan kita sendiri. Kita harus bangun sholat subuh, kita harus mengadakan perubahan suci di dalam diri kita. Kita menjadikan diri kita terbiasa menjadikan tahajud karena inilah disiplin, hal yang harus didisiplinkan di dalam diri Ahmadi hingga wafat mengakhiri hidup kita. Oleh karena itu kita harus menyadari tanggung jawab kita ini. Ketahuilah bahwa Al-Quran senantiasa mengingat kita pada kematian dan kita melihat keadaan dunia ini, bagaimana dunia itu lupa dengan keadaan mereka sendiri. Oleh karena itu, marilah kita berupaya membawa orang-orang sekitar kita untuk ke mata air ini, supaya jangan sampai kita yang puas dengan dahaga ini, tetapi juga orang lain pun harus merasakan ini, dan mereka harus menyadari supaya menggunakan media sosial ini dengan baik dan berusaha meraih tujuan mereka yang hakiki, yaitu bertemu dengan penciptanya. Oleh karena itu, setiap Ahmadi, baik itu tua, muda, laki-laki, perempuan, jika semua kita harus menjadi orang-orang yang memberikan inspirasi kepada orang lain di negeri ini yang mereka terjerat di dalam kehidupan duniawi, yang menyembah duniawi. Jika kita juga terjerumus dalam kehidupan duniawi ini, maka tidak ada lagi bedanya kita dengan mereka. Hazrat Khalifatul Masih menasihati kita, apa gunanya mendirikan masjid jika kita tidak menjadikannya penuh, jika kita tidak mengisi masjid-masjid kita dan tidak menjadikannya hidup. Huzur bersabda, saya ingat bahwa apa nasihat Huzur dalam 100 tahun ke depan jemaat Jerman kita. Tugas kita yang pertama adalah memperlihatkan amalan-amalan kita, yaitu memperlihatkan contoh kita, bagaimana standar solat kita. Jika kita ini dapat memperlihatkan ini, maka kita dapat menjadi rahmat bagi negara kita, bagi lingkungan sekitar kita, seperti halnya wujud yang mulia Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi lil alamin. Kita lihat bagaimana dunia semakin mendekat kepada perang dunia, dan selama beberapa dekade lalu bahkan Hazrat Khalifatul Masih terus-menerus memperingatkan dunia bahwa dunia semakin menuju kepada perang dunia, dan tidak akan mungkin
dapat terhindar, karena suatu saat pasti akan terjadi. Ketahuilah bahwa jika perang dunia ini terjadi, maka tidak ada yang maka ini sangatlah mengerikan, dan satu-satunya jalan keluarnya adalah manusia itu kembali kepada Sang Penciptanya, dan kitalah yang ditugaskan untuk mengingatkan dunia untuk kembali kepada Tuhannya. Manusia itu memerlukan doa-doa kita, sujud-sujud kita, dan segala kerja keras kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita menjadi wujud Ahmadi yang terus bersemangat dalam mengamalkan hal ini. Amin.